Assalamualaikum kawan-kawan. Dalam video kali ini kita akan membahas riwayat hidup Edi Rusdi Kamtono yang baru saja terpilih kembali sebagai Wali Kota Pontianak untuk masa bakti 2025 sampai 2029. Karir Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT ini terbilang moncer. Ia meniti karir sebagai seorang aparatur sipil negara sejak tahun 1992 dan puncak karirnya sebagai ASN saat ia menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak sejak 2006 hingga 2013. Saat karirnya sebagai ASN mencapai puncak, Edi digandeng Sutarmiji untuk maju dalam pemilihan kepala Kota Pontianak 2013. Edi Kamtono sebagai calon wakil wali kota mendampingi Sutarmiji yang maju sebagai wali kota Pontianak untuk periode kedua kalinya. Dalam pilkada tersebut, pasangan ini berhasil menangkan suara masyarakat Pontianak dengan meraih 52,7% suara, mengalahkan 5 pasangan calon lainnya. 5 tahun berselang, atau pada 2018, Bang Edi, begitu sapaan akrabnya, maju sebagai calon wali kota Pontianak, sementara Sutarmiji yang sudah 2 periode memimpin Pontianak maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. Bang Edi terpilih sebagai pemimpin kota Pontianak. Sutarmiji yang berpasangan dengan Ria Norsan sukses menjadi orang nomor 1 di Kalbar. Edi kemudian dilantik sebagai wali kota Pontianak untuk periode 2018 hingga 2023 oleh Gubernur Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada 23 Desember 2018. Usai pelantikan, lulusan arsitektur Universitas Negeri 11 Maret Surakarta ini berjanji bakal membuat masyarakat kota Pontianak bahagia dan lebih sejahtera. Edi Rusdi Kamtono yang lahir pada 17 Oktober 1963 merupakan anak dari pasangan Buskamnur dan Rukiyah. Sang ayah yang asli Sambas merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir kapten. Sementara sang ibu yang berasal dari Pontianak merupakan ibu rumah tangga. Edi kecil menempuh pendidikan dari SD hingga SMP di kota Pontianak. Ia mengecap pendidikan dasar di SDN 03 Pontianak dan lulus tahun 1975. Kemudian ia melanjutkan ke SMPN 3 Pontianak lulus tahun 1979. Setelah lulus dari SMP, Edi berpindah-pindah ke sejumlah kota untuk melanjutkan pendidikannya, antara lain Malang dan Bandung. Di Malang, Edi menempuh pendidikan SMA hingga kelas 1, kemudian pindah ke kota Bandung untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Bandung dan lulus tahun 1983. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, jurusan Teknik Arsitektur. Edi menyandang gelar sarjana Teknik Arsitektur dari kampus tersebut tahun 1990. Setelah lulus, Edi kembali ke Pontianak untuk bekerja sebagai konsultan dan pegawai negeri sipil di Pemkot Pontianak di Dinas PU. Di sela-sela tugasnya sebagai abdi negara, Edi masih sempat mengambil pendidikan master di jurusan manajemen di Universitas Tanjung Pura Pontianak dan menyandang gelar master dari kampus tersebut tahun 2002. Beberapa tahun kemudian ia mengambil pendidikan master di jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura dan lulus tahun 2008. Setelah menyandang gelar insinyur dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Edi kembali ke kota Pontianak untuk mengabdikan ilmunya di tempat kelahirannya. Awalnya, ia bekerja di perusahaan properti PT Askon sebagai arsitektur dan konsultan proyek selama sekitar 2 tahun. Tahun 1992, ia diterima menjadi pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum di Pemkot Pontianak. Ia awalnya menjadi staf Dinas Pekerjaan Umum Kodia Pontianak selama 3 tahun. Kemudian karirnya menanjak dengan menjadi PLT Kasih Jalan, Jembatan dan Gedung Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kodia Pontianak pada tahun 1995. Beberapa tahun kemudian, ia menjabat Kasih Jalan dan Jembatan dan Gedung Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kodia Pontianak pada tahun 1999. Kemudian Kasih Jalan dan Jembatan Dinas Prasarana Kota Pontianak pada tahun 2001 dan PLT Kepala Subdinas Jalan dan Jembatan Dinas Prasarana Kota Pontianak dari tahun 2001 hingga 2003. Tahun 2005, ia dipromosikan menjadi kepala di Dinas Pekerjaan Umum. Awalnya, ia menjadi pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak pada tahun 2005. Setahun kemudian, ia ditetapkan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak dari tahun 2006 hingga 2013. Berkat prestasinya merawat dan membangun infrastruktur di Kota Pontianak, selama ia berkarir di Dinas PU, Wali Kota Sutarmiji pun meminang Edi untuk mendampinginya dalam Pilkada Kota Pontianak tahun 2013. Edi pun setuju sebagai wakil mendampingi Sutarmiji
yang maju sebagai wali kota Pontianak untuk periode kedua kalinya. Dalam pilkada tersebut, pasangan yang diusung P3 ini berhasil memenangkan suara masyarakat Pontianak dengan meraih 52,7% suara mengalahkan 5 pasangan calon lainnya. 5 tahun berselang atau pada tahun 2018, Edi Kamtono maju sebagai calon wali kota Pontianak. Edi yang berpasangan dengan Bahasan maju dalam pilkada dengan dukungan dari koalisi Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKP Indonesia. Edi sendiri dalam organisasi parpol menjabat sebagai bendahara DPD Partai Gerindra Kalbar. Edi Bahasan meraih suara terbanyak dalam pilkada yang digelar pada 27 Juni 2018. Pasangan itu meraih 200.840 suara atau 63,9%, mengalahkan 2 kandidat lainnya, yakni Satarudin dan Alfian Aminardi, diusung koalisi PDI Perjuangan dan PKB yang mendapat 50.064 suara atau 18,64%, dan Hari Ardianto dan Yandi diusung oleh koalisi Partai PAN, Partai Hanura, dan P3 mendulang 54.294 suara atau 17,28%. Pasangan itu kemudian ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU Pontianak dan dilantik sebagai wali kota Pontianak untuk periode 2018 hingga 2023 di Balai Petitih, kantor Gubernur Kalimantan Barat pada 23 Desember 2018. Sebelumnya, Edi Rusdi Kamtono menjadi pelaksana tugas wali kota Pontianak pada 5 November 2018 menggantikan Sutarmiji yang dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Barat. 2 pekan kemudian, Edi Kamtono dilantik sebagai wali kota definitif untuk mengisi sisa masa jabatan 2013 hingga 2018. Usai dilantik Gubernur Kalbar, Edi bersama wakilnya Bahasan menegaskan bahwa dalam realisasi program 100 hari ke depan, pihaknya akan lakukan penataan kebersihan kota. Wali kota Pontianak ini juga akan melakukan pencegahan terhadap penyimpangan dana pembangunan dengan memilih tenaga kerja profesional dalam program pembangunan. Daftar penghargaan, tokoh terpilih, anak bangsa. Penghargaan figur anak bangsa berprestasi di tahun 2005. Penghargaan Departemen PU peringkat kedua bidang cipta karya, subbidang pembinaan bangunan gedung kategori kota besar pada tahun 2006. Penghargaan Departemen PU peringkat kedua subbidang penanganan pemukiman kumuh perkotaan kota besar pada tahun 2006. Penyelenggaraan sanitasi tahun 2006. Peringkat 1, Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Perkotaan tahun 2006. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mendapat penghargaan Bike to Work Award kategori wali kota yang berdedikasi terhadap budaya bersepeda pada 21 Desember 2021. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan dedikasinya dalam mewujudkan budaya bersepeda menjadikan Pontianak sebagai salah satu kota yang ramah sepeda. Edi juga mendapat apresiasi berupa sebuah penghargaan Indonesia Visionary Leader sebagai Leader in Social Integrated Data Management dari MNC Group pada 9 September 2021. Kota Pontianak dikenal sebagai kota yang memiliki banyak keberagaman, baik suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Untuk menjaga kehidupan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau seluruh warga Kota Pontianak untuk tetap menjaga toleransi. Kita semua adalah saudara, sehingga kita mengharapkan bagi para elit dan para kelompok dan lain sebagainya tidak membesar-besarkan masalah primordialisme dalam keseharian, ungkapnya. Edi juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan membawa isu-isu ras dan agama atau isu sara dalam suatu pertikaian. Ia meminta semua pihak harus bisa menahan diri berkaitan dengan primordialisme agar masalah tersebut tidak dibesar-besarkan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap postingan-postingan yang mengarah pada intoleran dan perpecahan. Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat tidak memposting hal-hal yang membuat situasi menjadi panas sehingga dapat memicu pertikaian. Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, MM, MT, menikah dengan Dr. Hajah Yanita Arbi Astuti, MCKF, dan memiliki 3 orang anak, Muhammad Irfan Oktodiar, Rehan Pradipta, dan Farel Andita. Total harta kekayaan yang dilaporkan oleh sang wali kota pada 31 Desember 2023 kepada LHKPN KPK adalah sebesar 10.025.912.579 rupiah, yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, juga kas dan setara kas. Bahasan, yang lahir pada 12 Maret 1973, adalah sosok yang dikenal luas di kalangan masyarakat Pontianak.
sebagai Wakil Wali Kota Pontianak yang mendampingi Edi Rusdi Kamtono dalam periode 2018 hingga 2023, Bahasan telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memimpin dan melayani masyarakat. Ini adalah paparan sedikit lebih dalam mengenai latar belakang, pendidikan, pengalaman politik, serta kontribusi Bahasan dalam pembangunan kota Pontianak. Bahasan lahir dari pasangan Sadrio dan Sahura. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang mendorong pendidikan dan pengembangan diri. Pendidikan awalnya dimulai di MI Al-Raudhatul Islamiyah, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1986. Setelah itu, ia melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Mujahidin I dan lulus pada tahun 1989. Pendidikan menengahnya diselesaikan di SMA Santun Untan Pontianak pada tahun 1992. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Bahasan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Pancabakti Pontianak, di mana ia mengambil jurusan hukum. Ia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 1999. Pendidikan yang kuat di bidang hukum ini memberikan Bahasan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, yang sangat berguna dalam karier politiknya. Bahasan memulai karier politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kota Pontianak dari tahun 2009 hingga 2014. Dalam periode ini, ia aktif dalam berbagai komisi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman ini memberinya wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Setelah masa jabatannya di DPRD Kota Pontianak dari Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama, Bahasan melanjutkan karirnya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2014 hingga 2018 melalui PKPI. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kebijakan yang berdampak pada masyarakat Kalimantan Barat secara keseluruhan. Ia berusaha untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat provinsi. Pada tahun 2018, Bahasan terpilih sebagai Wakil Wali Kota Pontianak, mendampingi Edi Rusdi Kamtono. Dalam perannya sebagai wakil, ia berfokus pada berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pontianak. Bahasan berkomitmen untuk bekerja sama dengan wali kota dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalaman organisasi. Selain karir politiknya, Bahasan juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Ikatan Keluarga Besar Madura Kota Pontianak sejak tahun 2016. Dalam perannya ini, ia berusaha untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Madura, serta mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Bahasan juga terlibat dalam organisasi keagamaan sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor di Kalimantan Barat. Keterlibatannya dalam organisasi ini menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial, serta upayanya untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Kota Pontianak. Pada tahun 2019, Bahasan terpilih sebagai Ketua PSSI Kota Pontianak untuk periode 2019 hingga 2023. Dalam perannya ini, ia berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak bola di Kota Pontianak, memberikan wadah bagi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga, serta meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola di daerah. Visi dan misi untuk Pontianak. Sebagai wakil wali kota, Bahasan memiliki visi dan misi yang jelas untuk Kota Pontianak. Ia percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa fokus utama dalam visi dan misinya antara lain, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Bahasan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia percaya bahwa infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di Kota Pontianak. Kehidupan pribadi. Di luar dunia politik, Bahasan adalah sosok keluarga yang hangat. Ia menikahi Nur Hasanah dan dikaruniai 3 anak, Dina Kamelia, Aulia Syafitri, dan Khoiri Mubarok.
Bahasan selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dan perannya sebagai suami dan ayah. Ia percaya bahwa keluarga adalah fondasi yang kuat dalam membentuk karakter dan nilai-nilai yang baik. Bahasan adalah sosok politikus yang berpengalaman dan visioner, dengan komitmen yang kuat untuk memajukan kota Pontianak. Dengan latar belakang pendidikan yang solid, pengalaman politik yang luas, dan keterlibatan aktif dalam organisasi sosial, ia siap untuk menghadapi tantangan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Visi dan misinya yang jelas, serta dedikasinya untuk melayani masyarakat, menjadikan Bahasan sebagai calon pemimpin yang layak untuk dipilih kembali dalam pemilihan Wali Kota Pontianak 2024. Sebagai wakil wali kota, Bahasan telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian nilai-nilai sosial. Total harta kekayaan yang dilaporkan kepada LHKPN KPK adalah sebesar 9.225 juta rupiah, yang terdiri dari tanah dan bangunan, gedung, kendaraan, harta bergerak lainnya, juga kas dan setara kas. Demikianlah sedikit riwayat hidup dan laporan harta kekayaan dari pasangan wali kota dan wakil wali kota Pontianak terpilih untuk tahun 2025 sampai 2029. Semoga keduanya amanah dan diberikan kemudahan untuk membangun kota Pontianak dan menjadi inspirasi untuk generasi muda di Kalimantan Barat dan Indonesia. Thank you untuk kesediaannya menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Seperti biasa, Bang Arif siap menerima kritik dan masukan, serta ajakan berdiskusi yang mencerahkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe, memberikan jempol, dan membagikan video-video di channel Bang Arif Jaya ini. Selalu jaga persatuan dan kesatuan. Wassalamualaikum kawan-kawan. Adios, amigos.